Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Ittihad yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di subuh pagi hari yang cerah ini Sabtu 25 Juli 2026 kami diberikan amanah menyampaikan kultum. Jadi kita bersabar sebentar, kita tolabul ilmi. Judulnya lebih kurang ikhtiar dan tawakal dalam menjemput rezeki. Jadi menariknya itu di dalam Islam, kalau ada ibadah, kalau ada sholat, kalau ada ketakwaan dan sebagainya, itu ganjarannya pahala pasti. Tapi kalau pahala kadang-kadang masih kurang menarik. Kalau dikaitkan dengan rezeki, rizki, itu baru menarik biasanya. Kalau pahala kan nanti masih di akhirat, belum kelihatan surganya dan segala macam. Nah, rezeki inilah yang menjadi salah satu topik yang akan kita coba gali atau perdalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali, rezeki itu kalau dilihat dari jenisnya ada 4. Satu, rizkun matmun, yaitu rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya itu standar, normal, semua dapat. Setiap makhluk yang bernyawa, yang bergerak, yang melata di muka bumi, di langit dan di antara keduanya, Allah menjamin rezekinya sepanjang masih hidup. Itu aja syaratnya. Kalau masih hidup, mau hewan, mau manusia, mau tumbuhan, ada rezekinya dan itu dijamin Allah. Rizkun matmun. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Hud, surat ke-11 ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ke-11 ayat 6. Dan tidak ada satu makhluk yang bernyawa pun, dan tidak ada satu makhluk yang bergerak, yang melata, yang tidak dijamin Allah rezekinya. Nah, ini jaminan. Allah yang memberi rezeki. Suatu ketika ada ular yang matanya buta. Kan ular hanya di rumput atau di tanah atau ke pohon. Buta, bagaimana mencari rezekinya? Bukan mencari, menjemput rezeki yang lebih tepatnya. Maka ada satu ekor burung yang lalu memberikan makanan ke mulut ular yang buta itu, yang bahasa kita sudah tidak bisa melihat apa-apa. Kalau kita manusia saja tidak punya mata, rasanya barangkali ujian yang berat juga buat kita ya. Nah, itulah contoh. Allah yang menjamin rezekinya, padahal ularnya buta. Ada seekor burung yang mengasih makanan ke mulutnya. Jangankan itu manusia, kita masih di dalam rahim ibu kita. Umur katakanlah setelah ditiupkan ruh 6 bulan, katakan 8 bulan, kan nggak ada apa-apa kita. Tapi Allah menjamin rezekinya lewat ibu kita yang mengandung kita. Jadi setiap makhluk yang bergerak di bumi, Allah menjamin rezekinya. Itu dah rezeki makhluk hidup hamba Allah, walaupun bahkan makhluk itu tidak beriman, walaupun tidak taat, walaupun kufur, Allah menjamin rezekinya. Yang kedua adalah rizkun maksum. Ini adalah rezeki yang dijatah oleh Allah
volumenya berbeda-beda, jumlahnya, besarnya, banyaknya, kapasitasnya berbeda-beda. Ini lebih ditentukan oleh ikhtiarnya, usahanya. Itulah yang kita awali tadi, ikhtiar dan tawakal dalam menjemput rezeki. Dalilnya antara lain surat Az-Zukhruf ayat 43. Az-Zukhruf ayat 32, maaf. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah kamu yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang memberikan penghidupan kepada kamu. Jadi Allah yang mengatur kehidupan ini, Allah yang membagi rahmat, Allah yang membagi rezekinya kepada kita. Bahkan di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 30, Allah berfirman, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu atau Allah itu atau Tuhanmu yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi ukurannya mau dilapangkan Allah, mau dikayakan Allah, mau dimiskinkan Allah, itu urusan Allah. Allah yang mengatur rezekinya. Jadi yang kedua namanya rizkun maksum. Di dalam tafsir Al-Munir, Profesor Wahbah Az-Zuhaili itu menyebut capaiannya, besarnya itu secara sunnatullah tergantung kepada usaha manusia, ikhtiar manusia. Karena manusia diberikan akal, diberikan badan fisik, diberikan kemampuan berpikir dan sebagainya. Jadi berbeda-beda. Jadi jangan heran kalau dalam konteks yang kedua tadi itu, mohon maaf, orang non-muslim yang tidak beribadah, yang tidak beragama pun atau kufur kepada Allah pun, rezeki dalam bentuk fisik atau harta benda boleh jadi lebih dari orang mukmin atau orang yang taat kepada Allah. Karena yang dimaksud tadi adalah rezeki, berbeda dengan harta. Harta adalah salah satu bagian dari rezeki. Kalau lihat di dunia sekarang mungkin Rothschild, Rockefeller, Jeff Bezos, Bill Gates, ya kan? Siapa lagi itu? Elon Musk. Atau kalau di Indonesia mungkin Prayogo Pangestu, Grup Jarum, Michael Hartono dan sebagainya. Itu lebih kaya dari kita secara harta benda, secara fisik. Tapi nanti akan kita kaji. Manakah yang lebih tinggi? Rahmat rezeki Allah itu yang kelihatan oleh mata, fisik, harta yang bisa dilihat, bisa dipegang dan sebagainya, ataukah yang tidak kelihatan, immateri. Nah, yang ketiga adalah rizkun mamluk. Kalau dua tadi rizkun maksum, yang ketiga adalah rizkun mamluk. Dalilnya coba dilihat nanti surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 19. Ini adalah rezeki yang diberikan kepada kita, dititipkan kepada kita, tapi itu adalah hak orang lain. Jadi ada rezeki yang kita peroleh, tapi itu hak orang lain gitu. Ada hak orang lain di dalam harta kita. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 19 tadi Allah berfirman, wa bi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam hartamu itu, harta bendamu itu ada hak orang miskin yang meminta dan ada hak orang miskin yang tidak meminta-minta. Kalau zaman Rasulullah, sahabat kan malu kalaupun dia berat kehidupannya. Jadi ada orang yang ridho, ikhlas, sabar, tetapi untuk menerahkan tangan dia malu. Maka Allah tahu itu. Jadi di dalam harta kita ada milik orang lain. Nah, itu rezeki yang dititipkan. Kalau tidak diserahkan, tidak diberikan, tidak disampaikan, ya misalnya zakat, ya, misalnya infak, sedekah dan sebagainya.
Nah, yang keempat adalah rizkun maut, yang terakhir, yang keempat. Rizkun maut ini adalah rizki yang diberikan Allah kepada pilihan. Hamba-hamba Allah pilihan Allah. Ya, orang yang takwa jelas pilihan Allah. Orang yang bersyukur, orang yang bersabar, orang yang takwa. Maka dalilnya kita lihat misalnya di dalam surat At-Talaq, surat ke-65 ayat 2, akhir ayat 2 dan ayat 3, awal ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan solusi, jalan keluar baginya. Jadi kalau ada kesulitan, ada aja kemudahan. Ada kesulitan, ada solusinya. Karena orangnya bertakwa. Dan tidak itu saja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepada orang yang takwa itu tadi, rezeki yang tidak diduga dari arah mana, tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka diberikan kemudahan baginya. Yang menarik adalah dalam ayat Quran, salah satunya tadi Tolak ayat 2 dan 3 tadi, seolah-olah ada prasyarat, kalau orang beriman dan bertakwa, Allah memberikan rezekinya, Allah memberikan solusi, Allah memberikan kemudahan. Nanti kita lihat misalnya surat yang seperti itu di surat Toha misalnya. Surat Toha itu juga disebutkan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat, bis-sholati wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melaksanakannya, dalam melaksanakan perintah Allah sholat itu. Jadi sabar kan ada 3, sabar dalam mentaati Allah, dalam melaksanakan ibadah, taat, sabar dalam menerima musibah, dan sabar menjauhi dari kemaksiatan. Baru disebutkan di ujungnya, la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Nahnu narzukuka, kamilah yang memberimu rezeki. Nah, jadi sholat dulu, iringi sabar, Allah akan memberikan rezeki. Jadi kalau menurut ini, ibadah dulu, sholat dulu, Allah beri rezeki, takwa dulu, baru diberi kemudahan hidup tadi. Rezeki yang tidak diduga dari arah mana. Atau di dalam surat Ibrahim ya, 14 ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi bersyukur dulu, Allah tambah nikmatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kita lanjutkan. Pertanyaannya adalah, kalau sehari-hari yang kita lihat tadi seperti yang di kedua, kebanyakan kenapa orang yang bukan Islam atau kufur atau tidak taat, justru dari satu sisi kita seolah-olah, ini yang perlu kita jawab. Rezeki itu ada yang bersifat non fisik, imateri, ada yang fisik. Contohnya hidayah iman, itu yang paling tinggi. Jadi kalau kita sekarang hidup dapat hidayah, kita iman, kita di Islam, itu sudah luar biasa, sudah jaminan ke surga. Masalah berapa lama masuk surga lain lagi ya. Tapi itu sudah jaminan kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah adalah nikmat, rahmat, rezeki dari yang terbesar. Kemudian mungkin sehat walafiat, sehat. Banyak orang yang mungkin punya harta tapi kalau sakit nggak bermanfaat, kurang bermanfaat, kurang menikmati. Jadi letak harta materi itu di bawah. Menurut para ulama, letaknya itu paling tinggi adalah iman hidayah itu sendiri. Itu kehidupan iya, tapi kehidupan kalau nggak beriman juga. Nanti kita kaji di bagian terakhir nanti di surat Ali Imran ayat 196, 197, 198. Jawabannya ada di situ. Jadi tingkatan rezeki itu yang paling tinggi adalah justru imaterial. Bukan benda fisik, bukan harta benda. Tapi iman, hidayah yang kita peroleh sekarang ini adalah yang paling tinggi. Karena nanti kalau kita bicara tujuan hidup kan jangka panjang akhirat, surga atau neraka.
Sementara kesehatan mungkin berikutnya, baru barangkali yang tadi yang kita sebut materi, harta dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bahkan ada yang kita sebut dengan nikmat dengan nikmat itu kan beda. Kalau nikmat itu adalah orang yang tidak menyadari pemberian Allah itu sebagai satu cara untuk bersyukur, sebagai satu cara untuk beribadah lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujungnya nanti itu yang disebut dengan istijraj yang Allah berikan tanpa pun dia beriman atau jauh dari Allah, dikira itu karena usahanya, karena sayangnya Allah, tapi itu adalah bentuk dari jauhnya dari Allah dan sekonyong-konyong dicabut, diambil lewat kebakaran, lewat sakit yang berat, lewat dicuri dan sebagainya, lewat penyakit yang susah disembuhkan dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang menarik salah satu lagi adalah surat An-Najm, surat An-Najmi, An-Najm ke-50, surat ke-53 ayat 39. Wa allaisa lil insani illa ma syaa. Dan kami akan memberikan ganjaran balasan itu hanya kepada kira-kira besarnya itu sesuai dengan usaha yang telah mereka kerjakan, ikhtiar yang telah mereka lakukan. Nah, ini yang menarik antara ikhtiar usaha dengan tawakal dan doa. Suatu ketika Imam Syafi'i masih santri, masih muda, masih murid, masih belajar sama gurunya Imam Malik. Ini terkait An-Najmi 53 ayat 39 ini. Wa laisa lil insani illa ma syaa. Ini pegangan Imam Syafi'i waktu muda. Allah itu memberikan balasan ganjaran itu sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan, kita usahakan. Maka suatu saat gurunya Imam Malik selalu menyebutkan rezeki itu dari Allah, Allah yang menjamin, Allah yang menentukan, Allah yang membagi, Allah yang mengatur, walaupun kamu tidak bekerja, kira-kira begitulah, walaupun kamu tidak bersiar, tadi kalau masih hidup kan masih ada rezeki. Maka Imam Syafi'i yang merasa lebih yakin dengan An-Najm ayat 39 tadi, suatu saat pergi bertemulah dengan orang pemilik kebun anggur. Maka beliau meminta izin apakah dibolehkan di situ ikut memanen hari itu. Yang pemilik kebun anggur mempersilakan. Maka Imam Syafi'i masih muda, lalu ikut memanen dan dapatlah upah. Upah dari bekerja hari itu anggur yang banyak diberikan oleh pemilik anggur. Lalu beliau ingat gurunya Imam Syafi'i, dibawalah anggur itu ke ulama Imam Malik. Kira-kira, wahai guruku, wahai Imam, inilah bukti bahwa apa yang saya yakini itu kebenarannya. Saya tadi lewat ada kebun anggur, saya minta izin ke pemiliknya untuk bekerja, diupah, dapat inilah. Nah, ini saya berikan kepada tuanku, saya berikan kepada guru, saya berikan kepada sang imam. Dan ini adalah bukti kalau kita berusaha bekerja itu ya ini dapat dia. Lalu Imam Malik tersenyum karena Imam Syafi'i masih muda, masih muda waktu itu. Iya benar kata Imam Malik. Anda bekerja dapat upah, bahasa kita dapat gaji, panen dibawa, tapi kata Imam Malik, saya tadi di pesantren ini aja, di perguruan ini aja dari pagi, seharian di sini aja. Saya sempat kepikir pengen itu buah-buahan, pengen anggur gitu. Dan saya tersirat saja. Saya nggak beli, nggak minta ke orang, tapi engkau membawanya ke depanku anggur. Jadi Imam Malik ini mengatakan dua-duanya benar. Jadi namanya rezeki bisa karena berikhtiar berusaha, bisa karena tadi Allah sudah mengaturnya. Dalam satu hadis tawakal itu, kalau hadisnya kira-kira terjemahannya makna begini, terjemahan bebasnya. Kalau kamu bertawakal seperti burung yang lapar di pagi hari kemudian terbang, sore pulang dengan perut yang kenyang. Nah, itulah makna tawakal kira-kira. Tapi itu tadi ada ikhtiarnya dulu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan dari kisah tadi. Yang menarik juga adalah kisah Siti Maryam. Karena Siti Maryam mengalami dua-duanya. Kita ingat kisahnya masa gadis, perawan, tinggal di rumah ibadah di dekat mihrab,
Siti Maryam bekerja apa? Kerjanya hanya beribadah. Bahasa kita ya ibadah, zikir, sholat dan sebagainya, baca kitab sucinya dan sebagainya. Sehingga suatu saat ketika dikunjungi oleh Nabi Zakaria, kaget ada hidangan makanan di situ. Yang kita baca di surat Al-Maidah itu, kisah Siti Maryam. Lalu kaget, dari mana ini datangnya? Siti Maryam menjawab, itu datangnya dari surga, dari Allah. Kerjanya cuma beribadah, tidak bekerja, tidak meminta, tapi ada makanan. Perhatikan, ketika Siti Maryam kemudian ditiupkan ke dalam rahimnya, maka hamillah Siti Maryam. Kisahnya menarik. Tadi muda, rajin beribadah, nggak perlu bekerja, makanan datang. Seperti yang kita bilang tadi, kita dalam kandungan, nggak bekerja apa-apa, rezekinya datang. Tapi perhatikan ketika Siti Maryam hamil, dihina orang, dicaci maki orang, bahasa kita keluarlah dari sini karena keturunanmu keturunan baik-baik, kenapa hamil tidak punya suami? Lalu beliau saat mau melahirkan, pergi jauh, bersandarlah di balik pohon kurma. Perhatikan itu, ketika hinaan begitu beratnya, ketika hamilnya sudah mau melahirkan, itu fisik dan mentalnya dua-dua kan. Mentalnya kena karena dicaci maki orang, dihina. Sedangkan fisiknya ya hamil 9 bulan, pasti berat, melahirkan sendirian. Tapi ayatnya mengatakan, wahai Maryam, gerakkan pohon korma itu. Dia kan tangannya masih disuruh menggerakkan pohon korma supaya buahnya jatuh. Kenapa enggak jatuh aja? Kan lagi payah itu. Hamil 9 bulan, udah dicaci maki, udah dihina orang, udah keluar dari kampung bahasa kita, udah melahirkan, mau di mana tempatnya? Udah berlindung di bawah pohon korma, itu pun masih disuruh goyang pohon kormanya, hanya ikhtiar saja pohonnya itu biar jatuh. Tadi enak-enak aja beribadah di dekat mihrab, di rumah ibadah, makanan surga datang. Itulah buktinya Allah yang mengatur rezeki. Mau usaha atau tidak, sebetulnya kalau masih hidup ada rezekinya. Tapi ketika berikhtiar berusaha, barangkali tadi volume jatahnya yang sudah dijatah beda-beda tiap orang. Itu juga yang mengajarkan kita supaya tidak ada rasa iri, dengki kepada orang lain yang memang secara materi lebih dari kita. Tetapi kita punya iman, kita punya amal, kita punya ilmu agama, barangkali itu jauh lebih bermanfaat. Sehingga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan surat Ali Imran ayat 196, 197, 198. Di situ disebutkan la yughurrannaka taqallubul lazina kafaru bil bilad. Janganlah kalian itu terpesona, terpedaya, tertipu oleh orang-orang kufur kafir yang ingkar kepada Allah. Lalu leluasa bergerak di penjuru negeri, bil-bilad, di dalam negeri. Kan banyak kita lihat, mau ke Singapura, oke, jalan dia, mau ke Jakarta pergi, ke Yogyakarta pergi, mau ke Bali, kayak nggak ada masalah hidupnya, ada aman-aman aja. Padahal dia kufur kan. Maka Allah mengingatkan, jangan kamu terpedaya, terpesona, tertipu. Orang yang aksesnya, transportasinya, akomodasinya, materinya, kebutuhannya, kemana aja dia kayaknya pergi, bisa aja. Tapi kita diingatkan, jangan terpesona, jangan tertipu atas akses mereka yang bepergian leluasa di dalam negeri. Jadi itu Allah tidak melihatnya sebagai rezeki. Kalau kita perhatikan ayat berikutnya 197, mata'un qalil, itu hanyalah kesenangan yang sedikit, kesenangan yang sementara. Summa ma'wahum jahannam, dan kemudian itu mereka nanti akan masuk ke dalam neraka jahannam. Karena tadi kufur kan ayatnya kan la yughurrannaka taqallubul lazina kafaru bil bilad. Nah itu. Jadi kafarunya itu ya, kan leluasa kita lihat kemana aja kayaknya nggak ada masalah buat dia. Ringan. Mau ke Amerika, mau ke Eropa, mau ke mana aja, mau ke Bali, mau ke Lombok, katakan gitu, bebas. Seperti nggak ada halangan. Tapi kita diingatkan jangan terpesona. Karena tadi kembali itu hanyalah kesenangan yang sedikit. Jadi kalau di sini leluasanya akses bepergian kemana-mana itu hanya dipandang mata
hanya sekedar kesenangan kolil yang sedikit, yang sementara. Bukan rezeki yang sebenarnya seperti tadi. Karena kalau tadi melihat perspektif Islam, rezeki itu adalah diberikan kepada orang beribadah dulu, sholat dulu, takwa dulu, bersyukur dulu, kira-kira seperti itu. Nah, itu di banyak ayatnya itu di Al-Baqarah juga, ya nasubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, hanya kepada Allah. Nanti di ujung ayat, di ayat berikutnya, rizqul lakum. Jadi Allah menciptakan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, menciptakan hujan, dari hujan tumbuh tumbuhan, rizqul lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Jadi ukbudu dulu, ibadah dulu, sembah Allah dulu, kira-kira gitu. Tapi kenapa tadi orang yang enggak menyembah Tuhan, kufur, tapi leluasa ke berbagai negeri? Maka kita kembali kepada yang tadi, itu hanyalah bukan rezeki dalam perspektif itu. Mata'un kolil, hanya kesenangan yang sementara, kesenangan yang sedikit. Summa ma'wahum jahannam. Nah, tapi bagi orang yang takwa di 198 nanti di surah Al-Imran, bagi orang yang takwa, Allah menyediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya, itu adalah sebagai karunia atau rahmat dari Allah. Nah, di situ rahmat Allahnya. Bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang beribadah. Jadi bersabarlah, karena kehidupan ini masih panjang. Kita baru berada di periode ketiga, dari alam rahim, alam jabarut, alam rahim, kemudian kita alam dunia. Masih panjang perjalanan ke depan. Jadi hadirin, barangkali sebagai kultum itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Kalau salah datang dari saya sebagai manusia. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.